uswatun hasanah dengan NIDN 0018018803. Saya dosen di Prodi Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum, Ilmu Sosial, dan Ilmu Politik Universitas Terbuka. Untuk mata kuliah ampuhan saya adalah Hukum dan Masyarakat, Hukum dan HAM, Ilmu Negara, dan tugas akhir program. Namun pada kesempatan ini saya akan menampilkan video pengajaran untuk mata kuliah Hukum dan Masyarakat sebagai syarat serdos di PDD UKT-PT unsur pengajaran. Hukum dan Masyarakat. Melalui mata kuliah ini, mahasiswa diharapkan mampu untuk menganalisis permasalahan-permasalahan hukum dari sudut pandang sosiologi hukum dengan melihat efektivitas hukum yang berlaku di masyarakat, interaksi, dan berbagai sistem lainnya. Pada mata kuliah Hukum dan Masyarakat, mahasiswa diwajibkan belajar pada BMP atau buku materi pokok Sosiologi Hukum atau SOSI 4416. Untuk mata kuliah Sosiologi Hukum atau Hukum dan Masyarakat ini kita ada 3 SKS. Pada mata kuliah Hukum dan Masyarakat itu terdapat 9 modul. Untuk modul pertama adalah pengertian sosiologi hukum dan tempatnya dalam sosiologi dan ilmu hukum. Modul 2, sejarah dan perkembangan sosiologi hukum. Modul 3, teori klasik sosiologi hukum. Modul 4, teori modern sosiologi hukum. Modul 5, hukum dan perubahan sosial. Modul 6, kesadaran dan kepatuhan hukum. Modul 7, hubungan antara hukum, stratifikasi sosial, dan struktur sosial. Kemudian modul 8 ada efektivitas hukum dalam masyarakat. Kemudian modul 9 adalah aspek metodologi sosiologi hukum. Mahasiswa dalam mendapatkan kuliah ini menerapkan sistem belajar mandiri, tetapi UT memberikan modus-modus layanan bantuan belajar. Salah satunya adalah Tuton atau tutorial online, kemudian juga ada TUWEB atau tutorial webinar, kemudian juga ada TTM atau tutorial tatap muka. Kemudian ketika mahasiswa tidak memilih dari ketiga modus tersebut, mahasiswa akan terjaring TMK atau tugas mata kuliah. Itu menandakan bahwa mahasiswa walaupun belajar mandiri, tetapi UT juga selalu memantau perkembangan dan mengevaluasi pembelajaran mahasiswa melalui modus layanan bantuan belajar yang ditawarkan. Kemudian sebagai dosen internal UT, saya mengampu mata kuliah dan mengajarkannya secara asinkronus dengan modus Tuton atau tutorial online di laman e-learning.ut.ac.id. Kalau Tuton itu waktunya fleksibel, jadi waktu luang tutor dan mahasiswa dalam rentang waktu yang telah ditetapkan. Semisal inisiasi 1 atau sesi 1 itu rentang waktunya 1 minggu. Nah, tutor maupun mahasiswa bisa membuka akses e-learning.ut.ac.id kapanpun harinya, kapanpun jamnya dalam rentang waktu yang telah ditentukan. Kemudian juga kita bisa melakukan dengan hybrid melalui sinkronusnya dengan nama modusnya TUWEB atau tutorial webinar. Itu kita menggunakan media berupa Microsoft Teams atau Zoom. Nah, waktunya kalau ini sudah pasti dan waktunya disepakati oleh tutor dan mahasiswa. Kemudian di laman e-learning.ut.ac.id akan ditemukan fitur-fitur, ada diskusi, ada materi inisiasi, ada OER atau Open Education Resources, ada tugas tutorial, ada tes formatif sebagai latihan mahasiswa, dan juga ada chat atau inbox untuk
mahasiswa ke tutor. Jadi ketika asinkronus, mahasiswa tetap mendapatkan ruang untuk selalu berdiskusi atau meminta saran kepada tutor melalui chat yang ada di fasilitas LMS elearning.ut.ac.id. Kemudian, tutor berkontribusi 30% terhadap nilai akhir mahasiswa dan ujian berkontribusi 70% terhadap nilai akhir mahasiswa. Tetapi dengan syarat mahasiswa harus mengerjakan ujian dengan jumlah betul minimal 30%. Kalau mahasiswa jumlah betul kurang dari 30%, maka nilai layanan bantuan belajar tidak bisa berkontribusi. Mari kita saksikan tampilan tutorial mata kuliah Hukum dan Masyarakat atau HKUM 4102 dengan menggunakan media Zoom atau Microsoft Teams dengan modus to web. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, alhamdulillahirabbil alamin. Kita bertemu kembali lagi ya pada pertemuan kali ini, pada tutorial webinar ya, pada pembelajaran sinkronus kita secara tatap muka, tetapi dengan dipisahkan oleh media menggunakan Microsoft Teams ini. Baik, teman-teman mahasiswa, gimana kabarnya? Sehat kan? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Ya, jadi pertemuan kita kali ini kita akan membahas tentang pengertian sosiologi hukum dan ruang lingkupnya dalam sosiologi dan hukum. Nah, teman-teman yang di dalam kelas saya ini sudah registrasi mata kuliah hukum dan masyarakat gitu ya. Nah, ini modulnya atau BMP-nya, buku materi pokoknya seperti ini. Teman-teman yang belum mendapatkan buku BMP-nya bisa ambil langsung di softwarenya di pustaka.ut.ac.id di ruang baca virtual seperti biasa ya, karena di UT itu satu-satunya referensi kita adalah BMP yang dibuat secara internal karena kita atau UT menggunakan metode konsep belajar pendidikan jarak jauh atau PJJ. Tujuan, kenapa sih tadi terkait dengan judul, kenapa sih kita harus mengerti gitu kan tentang sosiologi hukum dan ruang lingkupnya apa sosiologi hukum itu gitu, tujuannya apa. Nah, diharapkan itu teman-teman setelah mempelajari materi ini, teman-teman mahasiswa mampu menjelaskan tentang pengertian sosiologi hukum, perspektif sosiologi hukum, dan ruang lingkup sosiologi hukum secara teoritis maupun kasus sosiologi dan hukum. Kalau kita membahas tentang hukum dan masyarakat, kita akan mempelajari tentang apa itu hukum dan apa itu masyarakat. Bagaimana peran masyarakat terhadap hukum? Seberapa pentingkah masyarakat dalam hukum? Yang kesemuanya itu dapat kita jawab dalam ranah sosiologi hukum. Jadi teman-teman, selalu saya bilang gitu kan, kalau hukum itu selalu mengikuti perubahan yang terjadi di dalam masyarakat. Masyarakat juga membutuhkan hukum agar kehidupannya, pola kehidupannya, interaksi dengan satu dengan yang lainnya bisa berjalan dengan tertib. Kemudian pengertian sosiologi hukum. Sosiologi hukum itu adalah ilmu tentang perilaku atau kegiatan manusia dalam bermasyarakat yang mengarah pada keterkaitan dengan hukum dan timbal baliknya. Jadi ketika teman-teman itu melihat pada suatu masyarakat itu ada interaksi satu dengan yang lainnya, ada
perilaku satu dengan lainnya, itu pasti akan menimbulkan hukum yang terjadi di antara mereka gitu kan, karena pasti ada aturan-aturan yang mengikat, ada hak dan kewajiban yang harus dijunjung tinggi gitu ya. Jadi sosiologi itu mempelajari tentang perilaku masyarakat, sedangkan hukum itu tindakan yang menimbulkan kejadian hukum. Sehingga kalau dijadikan satu, sosiologi hukum itu ilmu tentang perilaku manusia dalam bermasyarakat, karena kalau manusia sendirian saja itu tidak akan menimbulkan ini ya tindakan hukum ya gitu ya. Bermasyarakat yang mengarah pada keterkaitan hukum atau sebaliknya. Lalu manfaat mempelajari sosiologi hukum. Kenapa sih itu harus mempelajari hukum dan masyarakat yang di dalamnya memuat sosiologi hukum? Nah, ini di sini nih. Untuk mengetahui dan memahami perkembangan hukum positif, baik tertulis dan tidak tertulis, karena di dalam masyarakat itu ada yang namanya kebiasaan, norma, kayak gitu ya, yang hukum-hukum yang tidak tertulis di dalam masyarakat. Kemudian yang kedua, mengetahui efektivitas berlakunya hukum positif dalam masyarakat. Kita bisa tahu nih, peraturan itu efektif enggaknya di dalam masyarakat. Itu kita harus melihat dari perilaku masyarakatnya. Kemudian yang ketiga, mampu menganalisis penerapan hukum dalam masyarakat. Jadi setelah hukum itu diterapkan, itu kita analisis. Kita bisa mengevaluasi undang-undang atau mengevaluasi aturan itu ketika diterapkan dalam kehidupan masyarakat. Kemudian mampu mengkonstruksi fenomena hukum di dalam masyarakat, lalu mampu memetakan masyarakat. Itu manfaatnya mempelajari sosiologi hukum. Sehingga mahasiswa hukum UT itu diharapkan setelah tahu tentang teori-teori dari sosiologi hukum. Nah, teman-teman mahasiswa dituntut tidak hanya tahu saja teorinya, tapi juga bisa menerapkan ilmu yang dimilikinya di masyarakat sekitar. Kemudian sosiologi hukum dan tempatnya dalam ilmu hukum. Itu sebagai dasar-dasar sosial dari hukum atau basis sosial dari hukum. Kemudian efek-efek hukum terhadap gejala-gejala sosial lainnya. Nah, ini tempatnya sosiologi dalam ilmu hukum gitu ya. Itu teman-teman sebelumnya tentang pembahasan sosiologi hukum. Adakah pertanyaan sebelum kita lanjutkan ke sesi diskusi? Mohon maaf, Bu. Izin tanya. Iya, Ahmad. siapa ya ini? Saya sama Ahmad Mas siapa? Widianto, Bu. Ahmad Widianto. Oke. Bu, mau tanya, bagaimana cara membedakan antara masalah sosiologi dengan masalah sosiologi hukum? Bagus sekali, terima kasih ya untuk pertanyaannya. Mungkin ini juga mewakili teman-teman mahasiswa yang lain atau mewakili masyarakat awam gitu ya. Apa sih bedanya ya masalah-masalah hukum, masalah-masalah sosiologi dan masalah-masalah sosiologi hukum gitu ya, bagus sekali. Jadi kalau masalah-masalah sosiologi itu hubungannya dengan perilaku, tapi belum sampai menimbulkan hukum, belum sampai ranah melukai hak orang lain atau bersinggungan dengan hak-hak orang lain. Seperti contohnya seperti ini ya. Kalau kemiskinan, masalah kemiskinan itu masalah sosiologi gitu ya. Kemiskinan, pengangguran. Nah, itu permasalahan sosiologi. Tapi bisa menjadi masalah-masalah sosiologi hukum ketika kemiskinan itu berakibat seseorang melakukan pencurian untuk
menutupi kemiskinannya kayak gitu. Nah, itu jadilah masalah sosiologi hukum gitu ya. Kemudian ketika ada orang-orang karena ini zaman medsos gitu ya, yang menghina gitu ya, bullying gitu ya di medsosnya, misal di Instagram gitu ya, orang-orang saling menghina, misal anaknya si A jelek gitu-gitu kan. Nah, itu kan sudah masuk ke ranah bullying. Nah, itu hukum bisa masuk. Makanya adalah undang-undang ITE itu gitu ya. Jadi hukum itu berkembang di masyarakat. Tadi permasalahan sosiologi. Masyarakat saat ini budayanya suka sekali dengan online gitu ya, dengan medsos, nggak masalah gitu kan dengan teknologi. Tapi ketika di situ sudah ada tindakan yang itu melukai hak orang lain, semisal tadi bullying, ada juga kabar-kabar hoax yang diunggah kayak gitu, atau juga dengan penipuan saat transaksi jual beli online gitu. Nah, itu maka muncullah undang-undang ITE gitu ya. Itu yang contohnya perbedaannya antara masalah-masalah sosiologi dan masalah sosiologi hukum. Begitu ya Mas Ahmad, apakah sudah jelas jawaban dari saya? Ya Bu, jelas sekali Bu. Kalau gitu saya lanjut ke diskusi. Nah, sekarang kita ke diskusi. Jadi teman-teman kayak tadi itu ya, untuk sosiologi sama sosiologi hukum teman-teman sudah paham ya. Ada juga contoh lain lagi sebelum kita masuk ke diskusi. Jadi seperti penelitian yang saya lakukan itu di Wonosobo itu terdapat buruh migran Indonesia. Nah, buruh migran Indonesia itu terutama perempuannya, TKW gitu ya, kalau kita menyebutnya tenaga kerja wanita gitu ya, itu sering mendapatkan kekerasan, mendapatkan penganiayaan gitu di negara lain. Kemudian mereka kembali ke Wonosobo. Akhirnya pemerintah desa Wonosobo itu menerapkan atau membuat program Desbumi dan Desmigratif, desa buruh migran gitu ya, atau desa migran peduli migran kreatif itu. Nah, itu kan berarti dari permasalahan sosial dulu, kemudian lahirlah undang-undang atau peraturan di bawah undang-undang kayak gitu, contohnya Perdes tadi di Wonosobo. Nah, sekarang ini ada yang harus kita diskusikan nih supaya tahu nih teman-teman beneran paham enggak sih kayak gitu ya. Ini ada soal diskusi, mari kita diskusikan. Sejak pendiri sekaligus CEO Facebook Mark Zuckerberg pidato tentang metaverse. Nah, kita akan masuk ke ini permasalahan metaverse coba ya. Karena tentang metaverse ini banyak sekali dikomentari, didengung-dengungkan oleh masyarakat. Nah, hukum dan masyarakat itu biasanya saya itu mengambil kasus-kasus yang lagi viral, yang lagi in, atau kasus-kasus yang berasal dari temuan-temuan penelitian saya di lapangan kayak gitu. Nah, kita sekarang mau ngomongin tentang metaverse. Itu di metaverse itu menawarkan pola perubahan hubungan interaksi manusia. Orang bisa mempunyai pertemanan yang luas dari teknologi saja, dari HP saja, dari laptop saja, orang bisa punya pertemanan yang luas, tidak terbatas dengan negara satu dengan negara yang lain. Walaupun di sisi lainnya membatasi interaksi pada dunia nyata. Yang akhirnya ketika orang itu sudah asik dengan metaverse, gitu orang hanya di rumah, hanya diam saja, dan membatasi pertemanan dengan dunia nyata. Nah, permasalahan hukum itu juga akan mengikuti nih teman-teman, dan dibutuhkan tindakan penyelesaian yang berbeda. Karena kan dunia metaverse itu dunia maya gitu ya. Kalau semisal teman-teman itu melakukan tindakan hukum di dunia nyata, itu sudah ada nih undang-undangnya, sudah ada aturannya, sudah ada peraturan-peraturan yang menangani. Terus bagaimana nih kalau
tindakan itu terjadi pada dunia metaverse gitu. Coba kita diskusikan nih tentang manfaat mempelajari hukum dan masyarakat dengan fenomena metaverse. Sebelumnya kita tahu ada kasus seorang wanita gitu ya yang sedang masuk ke dunia metaverse-nya, dia mengalami pelecehan seksual, walaupun itu di metaverse itu kan kita cuma kayak meraba aja kayak gitu ya, tapi ketika orang itu sudah masuk dalam pada dunia metaverse, dia juga merasakan, dia juga ketakutan, psikologinya juga kena kayak gitu. Nah itu yuk kita diskusikan bagaimana peran atau manfaat mempelajari hukum dan masyarakat dengan fenomena metaverse. Ada nggak yang bisa menjawab pertanyaan saya? Ya, izin Bu, saya coba untuk... iya, ada yang menjawab. Siapa ini ya? Ya, Sarwono Bu. Oh oke, Mas Sarwono, silakan. Ya, bisa didengar ini ya Bu ya? Bisa Oke, makasih dengar Bu. dengan baik sekali. Ya, terima kasih. Saya mau coba untuk memberikan pendapat Bu sesuai dengan materi yang dibahas tentang manfaat mempelajari sosiologi hukum. Salah satunya adalah mampu mengkonstruksikan fenomena hukum dalam masyarakat. Sehingga dengan adanya fenomena metaverse, para pembuat kebijakan bisa membuat aturan yang menyentuh ranah dunia metaverse. Seperti halnya saat sekarang medsos semakin marak, muncullah Undang-Undang ITE sebagai bentuk perlindungan manusia dari kejahatan cyber. Demikian pendapat saya Bu, mohon dikoreksi. Terima kasih. Iya, terima kasih jawaban dan diskusinya. Bagus sekali ya. Jadi dengan adanya era metaverse gitu ya, pembikin kebijakan gitu harus sudah menamengi gitu ya, membuat tameng undang-undang yang menyentuh atau peraturan lah, nggak usah undang-undang dulu lah ya, peraturan yang menyentuh dunia metaverse. Gimana nanti ketika ada tindakan hukum itu akan dibawa ke mana nih, semisal orangnya akan dibawa di peradilan nyata gitu ya, pengadilan negeri, pengadilan tinggi, atau di pengadilan metaverse gitu ya. Jadi nanti ada di metaverse juga ada nanti avatar-avatar yang berupa hakim, jaksa, advokat, itu seperti itu ya. Yang nanti semisal kalau di metaverse itu kan dikasih sanksi, semisal gitu ya, dikasih sanksi tidak bisa akses gitu kan, atau dikasih sanksi berupa denda, karena di metaverse itu ada mata uang, koin mata uang metaverse tuh ada. Nah itu kalau di rupiahkan itu sangat wow sekali nominalnya gitu ya, mungkin didenda dengan membayar mata uang yang ada di metaverse kayak gitu ya, untuk tindak kejahatan yang dia lakukan. Nah, itu semisal seperti itu ya, ditawarkan seperti itu. Nah, nanti pembuat kebijakan bisa segera merancang gitu tadi. Terima kasih nih Mas Sarwono nih. Jadi sama-sama. Menurut Mas Sarwono memang pembuat kebijakan itu harus cepat tanggap gitu ya Mas Sarwono ya. Makanya iya harus cepat gitu kan, jangan sampai hukum itu keberadaannya tertinggal gitu ya Mas Sarwono ya. Iya bagus ini Mas Sarwono, terima kasih sekali. Iya, nanti teman-teman yang lain yang akan mengutarakan diskusinya bisa disambung di asinkronusnya ya, di elearning.ut.ac.id. Kita di situ akan diskusi lebih banyak lagi, lebih lanjut lagi secara tertulis. Itu teman-teman. Nah, untuk referensinya tetap teman-teman tidak boleh meninggalkan BMP-nya ya, buku materi pokok sosiologi hukum, karena buku wajib buat mahasiswa UT, mahasiswa hukum UT yang registrasi mata kuliah hukum dan masyarakat. Kemudian juga tadi, nah ini tentang metaverse, itu teman-teman sebelum nanti melanjutkan diskusinya,
di Tuton, di e-learning gitu ya, di LMS kita, di e-learning, itu silahkan teman-teman juga membaca penelitian dan publikasi saya bersama teman-teman yang lain. Itu ini ya, ada di sini. Ini nomor 2 dan nomor 3 ini tentang metaverse yang saya tawarkan, yang kita tawarkan, yang akademisi tawarkan gitu ya. Teman-teman, begitu pertemuan kita. Jangan lupa untuk mempelajari lagi modul 4 sebagai pertemuan selanjutnya. Demikian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.